Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Alamsyah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa membuat virtual machine. Yang pertama, kita akan menginstal dulu Ubuntu pada VirtualBox. Karena seperti yang kita ketahui, Ubuntu merupakan operating system atau OS yang berbasis Linux. Lalu kita juga akan belajar Power Off atau Save dan materi-materi lain yang akan kita bahas pada bab ini. Jadi akan seperti ini tampilan awalnya ketika teman-teman sudah menginstal VirtualBox. Namun jika sudah terdapat banyak server yang akan kita gunakan nanti, akan menjadi seperti ini tampilannya. Untuk menginstal VirtualBox sendiri, kita bisa menuju link di bawah ini. Ini agar mempermudah, kita cukup pergi ke download VirtualBox. Nah, kita pilih paling atas. Lalu kalau misalkan OS teman-teman Windows, bisa pakai Windows Host. Kalau yang Mac OS bisa pilih Mac OS. Namun karena saya sudah menginstal, jadi tidak perlu menginstal lagi. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu untuk menginstal Ubuntu Server, yang dimana nanti Ubuntu Server akan di-running ke dalam VirtualBox yang sudah teman-teman install. Cukup dengan masukkan Ubuntu Server download. Lalu pilih website resmi yang dari Ubuntu. Teman-teman langsung bisa download saja yang download Ubuntu Server versi 22. Harus masuk terlebih dahulu ke VirtualBox. Tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa langsung saja pencet new. Jadi kita bisa membuat nama Ubuntu atau Ubuntu Server. Type-nya kita bisa pilih Linux dan versinya kita bisa pilih Ubuntu 64 byte. Next saja. Di sini kita bisa mengatur prosesor yang kita butuhkan untuk running virtual machine. Lalu ini storage. Ini next. Lalu ini next saja. Lalu finish. Nah, jika sudah, kita bisa start saja. Karena kita belum masukkan file ISO yang sudah kita install, maka VirtualBox akan nagih. Kita bisa menggunakan tanda panah yang ada di sini, lalu klik Outer. Lalu masukkan file yang sudah kita install tadi. Open saja. Lalu mount and retribude. Oke, kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Lalu kita pilih English. Lalu kita pilih continue without updating. Lalu down lagi. Proxy address kita skip saja. Mirror addressnya juga kita down. Dan continue. Di sini kita harus masukkan nama, misalkan saya Rizky Alamsyah. Your server name
Ubuntu server. Ini passwordnya saya akan yang mudah saja. 1, 2, 3. Lalu down. Down lagi. Down saja. Nah, ini kita tunggu. Waktunya lumayan lama. Untuk login, teman-teman bisa masukkan username yang tadi teman-teman buat. Enter. 1, 2, 3, enter. 1, 2, 3, enter. Oke, sudah masuk. Maka server Ubuntu sudah berhasil dibuat. ROR. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan snapshot virtual machine. Apa sih snapshot itu? Snapshot itu adalah penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Jadi ketika teman-teman memiliki server, teman-teman bisa membuat atau menandai status server teman-teman yang sekarang. Contohnya seperti ini. Terdapat satu server, dan status server yang sekarang itu terdapat 3 konfigurasi IP address. Maka server ini melakukan snapshot. Dan setelah snapshot terdapat perubahan atau konfigurasi tambahan. Seperti di sini contohnya terdapat satu konfigurasi IP address tambahan, yaitu 10.10.10.1. Dan ketika melakukan perubahan atau konfigurasi tambahan terdapat error atau gangguan pada server, maka server tersebut bisa dengan mudah kembali ke status awal atau penandaan awal sebelum terjadi error, yaitu ketika hanya terdapat 3 konfigurasi IP address. Jadi bahasa gampangnya adalah pembuatan checkpoint. Jadi ketika teman-teman melakukan checkpoint di status yang sekarang, dan setelah melakukan checkpoint dan melakukan perubahan dan terdapat error, maka teman-teman bisa kembali ke checkpoint sebelumnya. Oke, kita praktekkan di server yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pada server saya yang sekarang, ini masih default, jadi gak ada file apapun atau konfigurasi apapun. Ketika kita melakukan perintah ls, gak ada file apapun yang tertampil. Jadi, saya akan coba power off. Dan saya akan coba snapshot di konfigurasi awal atau default pada servernya. Jadi gak ada file apapun, konfigurasi apapun, dan kita akan coba snapshot dengan menggunakan button yang ada di sini. Lalu kita akan snapshot dengan tekan tombol tag dengan nama misal default server. Ini deskripsinya opsional ya, terserah teman-teman mau tambahin apa enggak. Saya langsung oke aja. Jadi snapshot yang ada di sini atau yang saya buat di default server ini adalah snapshot dengan server tanpa ada konfigurasi atau file apapun. Ini saya akan coba running. Kembali ke detail, start. Nah, di sini saya akan mencoba buat file baru dengan perintah touch. Ketika saya ls, tidak ada file apapun. Jadi, saya akan mencoba buat file baru dengan perintah touch.
touch.a.txt. Saya akan membuat 3 file. b.txt, touch c.txt. Jadi ketika di snapshot yang sudah saya ambil sebelumnya itu tidak ada file apapun. Sedangkan sekarang saya akan membuat server ini memiliki 3 file. Sekarang saya akan coba power off lagi. Dan sekarang saya akan coba kembali ke snapshot atau status yang tidak ada file apapun sebelumnya. Dengan kembali ke snapshot, pencet di full servernya, lalu restore. Di sini ada 2 opsi dengan centang ke snapshot of the current machine state atau tidak. Jadi maksudnya adalah ketika saya restart atau kembali ke default servernya, itu bisa sekalian status pada server saya yang sekarang itu bisa sekalian langsung dibuatin snapshotnya juga, atau status yang sekarang terdapat 3 file itu saya juga bisa langsung membuat snapshotnya sekaligus dengan mencentang. Tapi saya tidak akan melakukan snapshot kembali. Sekarang kita kembali ke detail, lalu start lagi. Saya akan coba ls apakah masih ada file yang tertampil. Jika masih ada yang tertampil, maka snapshotnya gagal. Jika tidak, maka restore snapshot kita berhasil. Oke, ketika saya ls tidak ada file yang tertampil ya, karena saya sudah kembali ke status awal ketika saya membuat snapshot atau checkpoint. Oke, langsung saja kita coba. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung saja arahin kursornya ke server yang teman-teman mau clone. Lalu klik kanan dan tekan button clone atau shortcutnya CTRL-O. Dan awalnya akan dipertanyakan terlebih dahulu di mana penempatan file yang akan kita gunakan. Ini saya menggunakan default saja. Lalu next, di sini ada clone type atau tipe clone. Tipe duplikasi yang bisa kita pilih ada 2 opsi, yaitu full clone dan link clone. Nah, apa bedanya? Kalau full clone itu dia menduplikasi seluruh konfigurasi atau isi yang ada pada virtual machine kita. Kalau link clone itu dia hanya menduplikasi atau mengcloning konfigurasi pada snapshot terakhir. Jadi ketika kita punya virtual machine, kita punya 5 konfigurasi IP address. Lalu kita buat snapshot, lalu terdapat perubahan. Setelah snapshot terdapat 7 IP address. Lalu kita ingin cloning. Kalau kita misal pilih full clone, dia akan mengcloning atau menduplikasi seluruh IP address yang ada, yaitu 7. Misalkan link clone, dia hanya menduplikasi pada snapshot terakhir, yaitu 5 IP address. Jadi 2 IP address tambahan atau perubahan tidak akan ikut tercloning. Ini saya pilih full clone saja. Next. Terus ini current machine state, lalu finish. Gak selama seperti kita ngebuat Ubuntu server yang baru. Nah, ini defaultnya dan ini cloningannya. Ada tambahan nama di sini yaitu server clone. Kita start aja. Apakah hostname-nya akan sama dan juga passwordnya seperti Ubuntu server pada awalnya.
Oke, di sini saya login terlebih dahulu. Oke, ternyata hostname-nya masih sama. Berarti duplikasi atau cloningannya berhasil. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Sampai bertemu di pembahasan bab selanjutnya.